Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Masjid ini berdiri karena kemudahan yang Allah berikan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang berusaha untuk membangun masjid. Bahkan bertahun-tahun mereka mengumpulkan dana. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, semoga salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Naam, antum. Tanggal berapa hari ini? 19 apa? Desember. Itu kalendernya siapa? Naam, ahibbati fillah. Malam ini insyaallah malam 13. Betul? 15. 14. 16. Kok ada khilaf gini jamaah? Kayaknya Ana barusan lihat tanggalan Ana tanggal 13 ya, Masya Allah. Mungkin salah punya. Tapi yang jelas kita berada di bulan Jumadal Ula. Habis Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Habis itu bulan Rajab. Habis Rajab bulan Sya'ban. Kapan kita Ramadan? Ya tanggal 1 Ramadan kita Ramadan jemaah, mulai puasa tanggal 1 Ramadan. Kenapa Yana mengingatkan itu sebelum kita mulai kajian? Karena banyak umat Islam yang tadi Ustaz Sufyan sebutkan jumlahnya 200 juta lebih di negeri kita. Mereka tidak tahu dengan bulan apa sekarang. Tanggal berapa sekarang. Kalender yang dipakai ya kalender Masehi. Masihi itu artinya Kristus. Jadi memang kalendernya orang-orang Masehi. Yang mereka beranggapan dimulai dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam menurut klaim mereka. Tapi yang jelas kita umat Islam punya kalender sendiri. Jadi nggak perlu ribut lagi tentang tahun baru. Karena pergantian tahun umat Islam itu, nah, kapan? Antum? Kapan pergantian tahun umat Islam? Sebelum Muharram bulan apa? Masya Allah. Dzulhijjah, mana hadiahnya? Nah, Masya Allah. Anak kasih hadiah antum. Fadal, fadal. Kasih apa itu? Masya Allah. Terus tadi yang ini belum dikasih hadiah. Kasih hadiah juga. Walaupun salah jawabnya nggak apa-apa jemaah. Fadal, fadal. Kasihkan hadiahnya. Nanti dibagi antum sama teman-teman antum. Baik. Karena masih banyak umat Islam yang tidak tahu dengan kalender Hijriyah. Padahal kalender ini adalah sebuah identitas. Identitas.
Jangan malu untuk mengatakan ana muslim. Jangan malu. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan inna dina indallah al-Islam. Agama yang diridhai Allah itu hanya Islam. Baik. Yang kedua, ana bahagia banget di tempat ini. Ini mungkin tabligh akbar pertama ana ya. Setelah pandemi ini, ana sebenarnya takut. Tapi insya Allah kita punya Allah Jalla Jalaluh. Yang semoga Allah menjaga kita semuanya dan menjadikan niat kita hadir di tempat ini ikhlas lillahi ta'ala. Apa tema kita hari ini? Aku ingin kaya. Kayaknya ini yang menyebabkan banyak yang hadir. Karena semuanya pada miskin-miskin, mungkin Ustadz kasih trik supaya bisa kaya gitu kan. Jamaah rahimakumullah. Kelak pada suatu saat Indonesia ini akan hancur. Iya. Bumi ini akan rusak. Bahkan hancur sehancur-hancur. Tiada lagi yang kaya dan yang miskin. Tiada lagi rumah yang mewah dan gubuk yang reot. Tidak ada lagi jalan-jalan tol, gedung-gedung pencakar langit. Kita tidak akan lagi melihat mobil-mobil yang mewah. Motor-motor gede. Kita nggak akan lagi melihat persaingan antara iPhone dengan Samsung. Nggak akan. Persaingan antara Toyota sama Honda, sama Mitsubishi. Kita tidak akan lagi melihat warung-warung di pinggir jalan dan rumah makan mewah yang sering kita lihat pada saat ini. Dan masjid ini pun akan hancur. Ka'bah pun akan tiada. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang sekarang kita merasakan dampak tatkala dia batuk, menyebabkan kampung, kecamatan hilang. Nanti gunung-gunung itu akan hancur sehancur-hancur. Dan kita akan berada di dalam perut bumi. Kemudian kita akan dibangkitkan kembali. Dalam kondisi telanjang. Tidak beralaskan kaki. Tidak membawa apa-apa. Allah Azza wa Jalla berfirman di sebuah surat yang sering kita dengar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kelak bumi itu akan goncang dengan segoncang-goncangnya. Kita bisa bayangkan ketika terjadi gempa 5 menit dengan skala 7. Apa yang akan terjadi dengan kota Solo ini? Mungkin antum akan dengarkan ana kalau terjadi gempa. Antum akan tinggalkan ana. Antum akan saling injak-injak di pintu itu. Antum hanya akan berpikir diri antum sendiri. Akan datang masa itu. Dan kelak bumi ini akan memuntahkan yang ada di dalam perut bumi. Memuntahkan manusia-manusia yang hilang. Yang telah menjadi tanah. Untuk dibangkitkan. Agar mendapatkan balasan atas apa yang dia amalkan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan taqiul ardu aflada kabidiha. Bumi itu akan memuntahkan buah hatinya. Apa yang ada di dalam bumi akan dimuntahkan oleh bumi. Amthal al-ustuwan min al-dhahabi wal fiddah. Bumi itu akan memuntahkan seperti tiang-tiang ini. Antum lihat tiang ini jamaah, emas dan perak. Bayangin ya, orang itu berebut emas 10 kilo, 20 kilo. Kelak bumi itu akan memuntahkan seperti tiang-tiang ini, dimuntahkan. Orang melihat itu berceceran emas dan perak. Yang untuk jadi orang kaya kita melihat sebagian manusia berangkat menuju ke pedalaman hutan. Tatkala dia mendengar ada sungai yang pasirnya mengandung emas. Kita melihat bagaimana Freeport yang sampai hari ini dikeruk emasnya. Nanti di jalanan, di mana-mana bumi itu akan memuntahkan emas itu. Emas gelondongan. Bukan 5 kilo, bukan 10 kilo. Kata Nabi SAW, fayaji'ul qatil. Seorang pembunuh datang melihat itu emas. Lalu dia mengatakan, fi hadza qataltu. Gara-gara ini aku membunuh. Wallahi jamaah, kita melihat pembunuhan gara-gara sepeda motor. Begal-begal. Dia ambil sepeda motor. Dia jual berapa jemaah? 2 juta? 3 juta? Berapa juta jemaah? Siapa yang jadi penadah di sini? Siapa yang pernah beli motor STNK-an? Nggak pakai BPKB? Nah, tergantung motornya. Masya Allah. Iya, gara-gara 1,5 juta, gara-gara 2 juta dia membunuh jemaah. Ada yang membunuh gara-gara kalung emas. Kalung emas yang berapa gram? Ini orang tatkala melihat gelondongan emas seperti itu, dia mengatakan fi hadza qataltu. Gara-gara ini aku membunuh. Wa yaji'ul qati, dan datang orang yang memutuskan silaturahim. Dia nggak mau kenal sama pamannya. Dia nggak mau kenal sama adiknya, sama kakaknya. Dia datang kepada emas dan perak itu sambil mengatakan, fi hadza qatta'tu rahimi. Gara-gara ini aku memutuskan rahimku. Wa yaji'us sariq. Pencuri juga datang melihat gelondongan emas itu. Sambil mengatakan, fi hadza quti'at yadi. Gara-gara ini tanganku dipotong. Thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Semuanya meninggalkan itu emas gelondongan. Itu perak gelondongan. Tidak ada yang ngambil sedikit. Ahibati fillah. Ana ingin mengingatkan hakikat dunia ini. Ya, yang sekarang kita sibuk mengumpulkan harta. Kita ingin lebih kaya. Kita ingin bersaing dengan kawan kita. Lihat HP kawannya, iPhone 17. Belum keluar. Ngikutin juga antum, insyaallah. Antum bisa ngelihat iPhone itu dari berapa jamaah? Dari iPhone berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Apakah kalau sampai 15 orang berhenti? Nggak berhenti. Ya. Orang akan terus terobsesi lebih. Lau utiya ibnu Adam. Kalau anak Adam itu dikasih 1 lembah isinya emas. Stadion, ada stadion di Solo.
Oh alhamdulillah gitu kan. Nah kalau antum punya full stadion itu emas, cukup. Alhamdulillah yakfi, sudah anak nggak kepingin lagi. Bohong. Antum bisa melihat orang-orang yang hartanya sudah 100 triliun. Berhenti? Sudah 1000 triliun. Dikatakan nih orang terkaya dunia nih. Hartanya 3000 triliun. Berhenti? Gak berhenti. Tidak ada yang membuat orang puas itu kecuali tanah. Maka sebagian kita ya terlena mengumpulkan harta. Seperti tadi yang dibacakan oleh Imam, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada. Yang kerjanya menumpuk dan menghitung-hitung harta. Antum jangan suka menghitung isi ATM antum. Sedikit-sedikit ngelihat di handphone ada berapa duitnya. Jangan. Kalau antum perlu, antum baru lihat. Supaya kita tidak menjadi orang yang menghitung harta. Yahsabu anna malahu akhlada. Mengira bahwa hartanya akan membuat dia kekal. Tatkala dia menjadi orang terkaya, umurnya akan jadi 200 tahun. Ada orang 200 tahun umurnya. Antum bisa lihat. Siapa yang punya Apple yang mati? Steve Jobs. Nah, Masya Allah. Adi servis kulkas. Oh ini yang dibaca Masya Allah. Anak baca yang ngirim jamaah. Tapi ini ada pengumuman jamaah. Hadiah ini. Ada hadiah Kia sama Avanza. AD 8052 KF. Hadiah buat yang pegang kuncinya untuk dipindahkan. Iya. Untuk yang pegang kuncinya kadang-kala dia juga pinjem jamaah. Nah, terus ada Avanza. AD 1357 DE. Yang pegang kuncinya tolong dipindahkan. Kalau antum enggak, anak mau ngaji Ustaz. Fadol, kuncinya siapa yang mau? Enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa jemaah. Subhanallah. Baik. Kita lihat ada orang yang terus menghitung hartanya, dia berpikir hartanya akan membuat dia kekal dan abadi. Enggak ada. Satu persatu. Orang-orang yang berkuasa. Di mana Bapak Soeharto? Siapa yang pernah ketemu Pak Harto? Ada sudah. Meninggal dunia. Sebelumnya Bung Karno mati. Setelahnya tinggal menunggu giliran. Kita pun akan meninggal dunia. Tapi dunia ini kata Nabi SAW, hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Manis hijau jemaah. Orang itu senang melihat yang hijau-hijau. Rasanya enak. Itu dunia. Yang membuat kita terlena. Yang kadangkala membuat sebagian manusia azan Jumat dikumandangkan dia belum sampai masjid. Kita melihat sebagian saudara kita. Khutbah kedua baru sampai masjid. Dan gak mau duduk dia jamaah. Dia berdiri. Kayak serius ngeliatin imamnya. Supaya imamnya cepat selesai khutbahnya. Ini sudah berdiri. Menjadi orang yang terakhir ke masjid. Dan pertama pulang. Itu terjadi.
Adzan dikumandangkan, sebagian sibuk dengan jual belinya, dengan perniagaannya. Padahal Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau dengar panggilan itu, segera tinggalkan perniagaan. Ya, tapi orang terlena dengan dunia. Kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian itu terpedaya dengan dunia. Jangan. Kita ini berada di tempat yang terlaknat. Kita berada di tempat yang terkutuk. Kita tahu bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu tatkala menciptakan ayahanda kita, bukan diletakkan di bumi. Diletakkan di surga. Gara-gara satu dosa dihukum. Diletakkan di tempat pengasingan. Tapi kita dikasih tahu rute untuk kembali ke surga. Maka jangan tertipu dengan dunia. Semua yang antum pegang, apa saja, akan rusak. Akan fana. Maka jangan bangga tatkala antum memiliki mobil yang mewah, motor yang mewah, uang yang banyak, semuanya akan hancur. Dan kita telah melihat orang-orang yang punya rumah mewah dikeluarkan dari rumahnya. Ditempatin oleh anaknya. Nanti anaknya akan dikeluarkan oleh anaknya. Karena memang kita berada di tempat yang terkutuk. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk. Yang di dalamnya itu semua terkutuk. Illa zikrullah. Kecuali ingat sama Allah. Wa mawala, dan segala ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wa alimun au muta'allim. Dan orang yang berilmu. Yang faham hakikat dunia. Yang tahu dengan jalan menuju akhirat. Au muta'allim. Atau orang-orang yang belajar. Dia tidak terlaknat. Maka hari ini kita berada di tempat yang tidak terlaknat, jamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhain kita semuanya. Lalu Allah menjadikan dunia ini hijau dan manis. Kata Nabi SAW, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah hendak melihat bagaimana kalian beramal. Bagaimana kalian berbuat. Apa yang kalian kerjakan di dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati sama dunia. Kita perlu takut sama dunia ini. Dan hati-hati dengan wanita. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama yang membuat kehancuran Bani Israel itu wanita. Hadis rawahu Muslim. Jadi kita perlu menjaga. Yang ingin kaya silahkan, tapi hati-hati. Baik, enak jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Antum. Orang cukup dan bersyukur, kasih hadiah. Insyaallah. Nah, kasih hadiahnya. Masya Allah. Gak apa-apa. Cukup buat antum. Atau mau 2? Iya jamaah. Kalau bicara jadi orang kaya, orang inginlah. Kita kalau, ya jangan antum lah, ana. Manusiawi. Ketika ngelihat kawan kita bawa mobil baru Zen, Masya Allah.
dari jauh kita, Masya Allah. Dalam pikiran kita, kapan punya kayak gitu? Tapi tatkala kita melihat ada orang jalan pakai kursi roda, kita mengatakan, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 2 sikil ya Allah, Alhamdulillah. Kita akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam urusan dunia ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Ngelihat kepada yang di bawah kalian dalam urusan dunia ini. Dan jangan melihat kepada yang di atas kalian. Karena hal itu akan membuat kalian meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ana yakin yang ada di tempat ini semuanya kaya raya. Betul. Ada yang masih punya utang? Ana izin minum dulu, bismillah. Alhamdulillah. Iya. Tapi jamaah, kalau bicara jadi orang kaya, kaya harta. Sebagian kita itu ada yang mati tidak kaya-kaya. Ada yang menjadi kontraktor seumur hidup. Mati di rumah kontrakan. Ya Allah. Ya seumur hidup paten dia jadi kontrak. Padahal dia sudah berusaha. Dia sudah kuliah. Dia ambil S1. Dia ambil S2. Dia punya keahlian. Dia daftar sana, ngelamar sini. Dia berdoa. Tapi kondisinya tidak berubah. Seperti yang terjadi di masa Nabi SAW. Bagaimana kondisi para sahabat? Bertahun-tahun di kota Mekah, 13 tahun Nabi berdakwah di sana. Sulit kondisi mereka. Bahkan pernah Nabi kita alaihissalam pada tahun ke-7 kenabian itu diboikot sama orang-orang musyrikin. Pemboikotnya itu bentuknya mereka tidak mau jual beli sama Bani Hashim. Nggak ada. Jual beli, pernikahan nggak ada. Ketika ada pedagang datang dari luar, diborong sama orang-orang musyrikin. 3 tahun jemaah. Sampai sebagian sahabat Nabi cerita, mereka makan daun-daunan. Kotorannya seperti kotoran kambing. Ada seorang sahabat yang cerita, kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas atau yang lainnya. Di malam hari, dia menginjak sesuatu yang basah jemaah di kakinya. Karena laparnya dia ambil, dia masukkan ke mulutnya. Kata dia, sampai hari ini anak nggak tahu apa yang anak makan waktu itu. Itu para sahabat Nabi. Di situ ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana ingin mengingatkan bahwa luasnya rizki antum, bertambahnya harta antum, itu bukan tanda kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang jabatannya naik, pangkatnya naik, followernya tambah banyak, jangan merasa itu kemuliaan yang Allah berikan. Allah menceritakan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Nih orang nih, kalau diluaskan rizkinya, dikasih jabatan, dia mengatakan rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku, kata dia.
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Bal la tukrimunal yatim. Kalau disempitkan rizkinya, nggak dikasih jabatan, nggak dikasih kedudukan, hidupnya susah, melarat, dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Kalla, sekali-kali nggak kayak gitu standarnya, nggak kayak gitu. Aibatifillah. Allah kasih Fir'aun kerajaan Mesir. Dan Allah jadikan Nabi Musa alaihissalam 10 tahun gembala kambing. Supaya kita sadar. Itu bukan tanda kemuliaan. Oleh karena itu, tatkala sebagian orang kok merasa aneh tidak suki-suki, Ustaz. Padahal sholat malam jangan ditanya, Ustaz. 11 rakaat, Ustaz. Kajian soft pertama. Biasanya yang soft pertama ini susah-susah aja, ya. Belum tentu ya. Enggak. Karena kalau yang senang biasanya telat ya, Mak. Kadang-kala alhamdulillah sudah selesai urusan Ustaz, utang sudah lunas, alhamdulillah. Ya paling enggak sholatnya enggak apa-apa lah, soft kedua, soft ketiga. Iya, sebagian kita puasa Senin Kemis, puasa Daud. Apalagi Ustaz yang harus anak kerjakan sampai hari ini anak belum bisa melunasi utang, Ustaz. Bukankah tanda cinta Allah itu? Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan kasih bala sama mereka, bukan dikasih harta. Dikasih bala. Antum bisa duduk di saf awal itu nikmat dari Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam sebuah kitab, ini mungkin kisah Israiliyat. Ketika Nabi Sulaiman. Kita tahu Nabi Sulaiman kerajaannya jangan. Tidak akan ada kerajaan, kekuasaan yang dapat menandingi kerajaannya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman lewat dengan pasukannya. Yang pasukannya terdiri dari bangsa jin. Manusia, burung-burung dari atasnya. Menaungin mereka. Ada seorang pendeta. Iya, pendeta dari kalangan Bani Israel. Dia ketika melihat kerajaan Nabi Sulaiman itu, dia mengatakan, laqad utiya ibnu Daud mulkan azima. Kata dia, ini anaknya Daud ini benar-benar telah dikasih kerajaan yang maha hebat. Yang dahsyat sekali. Nabi Sulaiman dengar. Nabi Sulaiman tidak ingin ahli ibadah ini rusak ketika melihat harta. Maka disebutkan dalam riwayat itu mengingatkan Nabi Sulaiman. La tasbihatun wahidatun fi sahifatil mu'min. Khairun min mulki Sulaiman. Satu tasbih, ucapan subhanallah. Di catatan orang yang beriman, itu lebih baik daripada kerajaan Sulaiman. Kenapa? Tasbih itu akan tetap ada dalam catatannya kelak sampai hari kiamat. Adapun kerajaan Sulaiman, yazul, hilang. Kemana kerajaannya Nabi Sulaiman? Kemana angin yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Kemana istana Nabi Sulaiman? Yang membuatkan Bilqis masuk menyingkap betisnya. Kemana jamaah? Ketika masuk kepada istana Nabi Sulaiman melihat itu lantainya istana Nabi Sulaiman. Kemana singgasannya Bilqis yang dipindah sama Nabi Sulaiman? Lewat orang yang dikatakan alladzi indahu ilmun minal kitab. Dibawa dari Sabak sana ke Palestina. Kemana semua itu jemaah? Fin. Gak ada semua. Maka ahibati fillah. Tatkala antum sudah berdoa, sudah berusaha, sudah berupaya. Tapi kondisi antum tidak berubah. Jangan pernah buruk sangka sama Allah Azza wa Jal.
Tiap hari kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Allah itu lebih pengasih sama kita daripada seluruh penduduk bumi ini. Antum lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam tatkala dikasih cobaan sama Allah bertahun-tahun. Nabi Ayub itu pernah berada di puncak kekayaan. Puncak kehormatan, dihormatin manusia. Orang itu menghormatin orang yang punya duit. Ya, kita melihat. Kalau antum mafi fulus, ya kurang ditoleh sama orang. Tapi antum datang dengan mobil mewah, orang langsung, monggo, tafadhol. Masya Allah. Ya. Allah ambil semua kekayaan Nabi Ayub. Keluarganya habis. Plus dikasih penyakit yang menjijikkan. Sehingga orang-orang itu gak mau dekat sama Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau berdoa, apa kata beliau? Siapa yang ingat doanya Nabi Ayub? Anak kasih hadiah. Siapa? Masya Allah. Nah, kasih hadiahnya. Kok ganti bakpia? Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Fadal. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Bertahun-tahun Nabi Ayub ini sakit. Beberapa riwayat mengatakan 7 tahun sampai 18 tahun. Dia mengatakan, aku ini ditimpa penyakit ya Allah. Aku ditimpa keburukan ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang paling pengasih di antara yang mengasihi ya Allah. Kita kadang-kala suudzon sama Allah. Karena kita merasa anak ini ibadah sudah benar ya Allah. Kurang apa? Banyak kurangnya kita. Dan boleh jadi Allah tidak melunasi utang antum. Supaya antum lebih banyak pahalanya. Boleh jadi ketika antum jadi orang kaya, antum gak hadir di majelis ini. Kalaupun hadir, afwan Ustaz, anak online. Dulu soft pertama antum, mau berkeringat. Enggak lagi. Bukankah sudah kehilangan banyak pahala? Orang itu melangkahkan kaki ke masjid, ditulis pahala jamaah. Diangkat derajat, dihapuskan dosa. Duduk di majelis ilmu, menunggu sholat. Itu dianggap sholat. Antum harus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Ketika kondisi antum tidak berubah. Dan para sahabat bertahun-tahun. Tapi ingat, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Asy-Syura ayat 27. Kata Allah, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard. Andai kata Allah Azza wa Jalla membentangkan rizki buat hamba-hambanya, niscaya manusia itu akan melampaui batasnya, akan melakukan kezaliman di muka bumi ini. Orang itu kalau miskin, beriman, dia insya Allah pikirannya nggak kemana-mana. Tapi kalau kaya beriman, cobaannya lebih berat. Andai kata semua orang itu dikasih rizki sesuai dengan kemauannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau rizki itu sesuai dengan antum. Antum maunya apa dikasih. Kira-kira apa yang akan terjadi di muka bumi ini? Kerusakan. Kata Allah, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah yang ngatur rizki itu. Diatur antum rizkinya.
Ya gajinya cuma sehari 70.000. Fulan 200.000. Fulan lagi ada yang 500.000. Ada yang 1 juta sehari? Ada. Siapa yang mengatur itu? Allah Jalla Jalaluhu yang mengatur itu. Kemudian kata Allah, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah dengan hamba-hambanya itu maha mengetahui dengan detail yang pantas buat antum itu apa. Jadi orang kaya apa jadi orang miskin. Allah maha melihat. Jadi usaha antum, pekerjaan antum, doa-doa antum, ratapan antum, munajat antum, dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah lebih tahu yang baik buat kita itu yang mana. Adzan. Kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Naam, ahibati fillah. Terkadang harta ini membuat kita jadi sombong. Jadi congkak.
Jadi ada efek sampingnya harta. Yang kalau kita nggak berhati-hati, maka kita akan terpleset. Seperti Qarun. Siapa yang pernah ketemu Qarun? Bayangkan, sampai nggak ada orang tua yang kepingin ngasih nama anaknya Qarun. Saya kasih nama Qarun ya, biar kaya kayak Qarun. Nggak ada. Nama itu menjadi nama yang begitu menjijikkan. Yang dulu orang-orang ingin seperti Qarun. Ketika melihat yang namanya kekayaan Qarun. Tapi setelah Allah membenamkan Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Karena ujub dia. Dibenamkan di bumi bersama rumah dan hartanya. Apa sih yang dikatakan Qarun ketika disuruh berbuat baik, disuruh sedekah, disuruh membantu orang lain. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena kecerdasanku, karena ilmuku, karena Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Sebagian kita, kalau sukses, Bapak gimana kok bisa sukses? Oh saya ini pekerja keras. Lah wong banyak pekerja keras yang miskin itu gimana ceritanya? Kalau hanya karena pekerja keras, banyak pekerja keras miskin. Oh saya ini cerdas, saya ini S2, saya ini S3, oh profesor ada yang miskin. Supaya kita tahu yang kasih kita tuh Allah. Tapi kadang-kadang memang harta ini ada efek sampingnya. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Alaq, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ketika merasa sudah punya. Sudah cukup. Ya, kalau untuk 7 tahun cukup lah. Iya, sebagian kita nggak pernah mikir besok makan apa. Nggak pernah mikir. Sebagian kita nggak pernah mikir nanti akhir bulan ini bayar kos-kosan gimana. Bayar listrik gimana. Allah anak pernah ingat. Istri anak cerita. Anak minta dia. Coba engkau datang ke rumahnya mahasiswa itu. Di kampus kita ada mahasiswa yang kos-kosan. Setelah dia datang, dia dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Dia mengatakan, bang, itu bang, istrinya ngomong cuma punya duit 1.000 bang. Gak ada fulus. Gak tahu mau makan apa. Orang yang seperti ini biasanya kemana dia akan menggantungkan harapannya? Allah Rabbul Alamin. Tapi ketika kita punya uang yang banyak, kadang-kala kita merasa, anak, saya, kami, kita. Ingat, engkau dulu nggak eksis di muka bumi ini. Allah mengingatkan kita. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Nggak ada dulu namanya Syafiq, itu nggak ada. Antum harus ingat nama antum sekarang siapa? Dulu nggak ada. Orang dengan nama antum itu nggak ada dulu. Nggak pernah dikenal. Terus kita jadi ada. Kita jadi punya ilmu. Kita jadi bisa bekerja. Bisa punya. Sukses siapa yang kasih? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ahibati fillah. Nabi alaihissalam tahu sahabatnya pada miskin pada waktu itu. Kemiskinan para sahabat itu benar-benar sangat memprihatinkan. Sebagian sahabat itu kalau sholat, itu cuma pakai sarung aja.
Karena nggak ada atasannya. Nabi melarang kalau orang punya baju ya pakai. Ini nggak punya. Ketika sujud, dia itu pegangin sarungnya jemaah. Antum bayangin orang sujud seharusnya kan tangannya, kedua tangannya, jidatnya, kedua lututnya, ujung jari-jarinya itu kena tanah. Ini dipegang sarungnya karena takut tersingkap auratnya. Sulit hidup mereka. Sampai cerita seorang sahabat yang hendak menikah dengan wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Tapi Nabi tidak ada hasrat untuk menikah. Lalu sahabat ini mengatakan, kawinkan dia dengan aku. Kata Nabi SAW, iya. Engkau punya mahar apa? Ke rumahnya jemaah. Dicari di rumahnya. Nggak ada apa-apa jemaah. Lalu Nabi SAW mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Engkau cari di rumahmu, cari dimanapun, walaupun sekedar cincin besi. Untuk jadi mahar. Karena syarat pernikahan itu harus ada mahar. Dia baik lagi, ya Rasulullah. Nggak ada. Gimana kalau sarungku ini? Sarung yang menjadikan mahar. Kata Nabi SAW, engkau pakai apa kalau sarungmu dikasihkan? Ini dari miskinnya para sahabat Nabi. Susahnya hidup mereka. Ya Nabi kita alaihissalam juga susah. Suatu hari datang harta dari Bahrain. Zakat sepertinya dari Bahrain yang datang ke kota Madinah. Pas waktu subuh, ada sahabat-sahabat dari kalangan Ansor yang kayaknya menampakkan diri kepada Nabi SAW. Nabi mau pulang tuh supaya ya jangan pulang dulu lah. Mereka dengar sesuatu. Lalu Nabi SAW mengatakan, abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Ya kalian bersangka baiklah, berharaplah, optimis kalian dengan apa yang membuat kalian gembira. Lalu beliau SAW mengatakan, fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku nggak takut kalian ditimpa kefakiran. Nggak takut aku. Terus yang ditakutkan apa? Kaya. Nah, wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian. Apa yang terjadi? Ternyata semakin banyak harta, kepuasan itu semakin kecil. Fatanafasuha, udah dibentangkan dunia, kalian akan bersaing, kalian akan berlomba-lomba mengumpulkannya. Sebagaimana orang-orang terdahulu sudah pernah seperti itu. Mereka bersaing mengumpulkan harta. Terus dampaknya apa? Fatuhlikakum kama ahlakankum. Harta yang dibentangkan itu akan membinasakan kalian. Sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Subhanallah jemaah. Itu yang Nabi khawatirkan. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, lagi duduk sama para sahabatnya. Nabi kemudian berkata kepada mereka, idza futihat alaikum Faris war Rum, ayu qaumin antum. Kalau nanti Persia ditaklukkan, Romawi ditaklukkan, kalian kira-kira jadi seperti apa? Qala Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, nakunu kama amarallah. Kita akan jadi orang seperti yang Allah perintahkan. Artinya kita akan tetap taat, patuh. Kita akan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, ridha dengan ketentuan Allah. Kita akan menjadi orang seperti yang Allah perintahkan.
Tapi Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, awa ghaira dzalik. Kayaknya enggak seperti itu. Kalian akan berubah. Tatanafasun. Nabi menyampaikan di hadapan generasi terbaik umat ini. Yang kata Nabi alaihissalatu wassalam, khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya generasi itu generasiku, kata Nabi SAW. Nabi menyampaikan ini di hadapan para sahabatnya. Generasi itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali bin Abi Thalib. Ada orang-orang yang dijamin masuk surga. Dan Abdurrahman bin Auf, salah satu yang dijamin masuk surga, mengatakan kita akan menjadi seperti yang Allah inginkan. Yang Allah perintahkan. Tapi kata Nabi SAW, mungkin tidak seperti itu. Kalian akan bersaing. Tsumma tatahasadun. Setelah bersaing kalian akan saling iri. Karena ya ini akibat dari persaingan. Kalau ternyata kita bersaing sama fulan, sama-sama buka toko. Toko apa jemaah? Herbal. Sama-sama jualan kurma. Sama-sama jualan habbatus sauda. Ngajinya bareng. Tapi tatanafasun, tsumma tatahasadun. Kalian akan saling iri. Karena biasanya namanya orang bersaing, mungkin dia lebih rame, mungkin dia lebih sukses, itu terjadi. Dan tatkala dari awal antum sudah bersaing, antum sakit hati kalau dia sukses. Tsumma tatadabarun. Kemudian kalian akan tidak saling bertegur sapa. Ini untuk menjadi kaya. Kadangkala kita kehilangan saudara kita. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Gara-gara ambisi untuk menjadi kaya. Kalian akan tidak bertegur sapa. Tsumma tatabaghadun. Kemudian kalian akan saling membenci, bermusuhan kalian. Dan sepertinya itu yang terjadi. Ahibati fillah. Tapi jadi kaya itu nggak apa-apa. Antum mau jadi kaya nggak apa-apa. Asalkan tahu diri. Nabi SAW mengatakan ni'mal malu salih fir rajuli salih. Sebaik-baiknya harta itu kalau ada di tangan orang yang baik. Kayak masjid ini. Apa dibangun pakai kereweng? Pakai fulus ya. Pakai fulus masjid ini dibangun. Sekolah-sekolah dibangun. Pakai apa? Fulus. Berangkat haji. Pakai apa? Kayak tadi ada kotak amal lewat. Berhenti nggak di depan antum? Sebagian ada yang berhenti. Sebagian enggak Ustaz. Kok cepet banget. Tahu-tahu sampai sana Ustaz. Ada yang Masya Allah gitu. Enggak Ustaz. Ini soft terbaik. Soft terbaik itu yang paling cepat. Pakai fulus. Nabi SAW tidak mencela harta itu karena hartanya. Tapi karena cara menghasilkannya. Dan cara menginfakkannya. Masalahnya di situ. Oleh karena itu kelak pada hari kiamat. Ada pertanyaan khusus tentang harta ini. 2 pertanyaan. Min aina iktasabtahu wa fima anfaqtahu. Dari mana engkau dapat fulus ini? Dari mana? Dan kemana engkau infakkan? Dan ahibati fillah. Banyak proyek-proyek kebaikan. Jadi antum kalau mau jadi orang kaya, ambisinya harus akhirat. Anak kepingin Ustaz, punya penghasilan tiap bulan, ya nggak usah banyak-banyak lah. 100 juta. Banyak dikit. Dikit.
Antum tahu dunia dan isinya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Kita ini rebutan apa? Sesuatu yang tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Jadi kalau antum pegang nyamuk tuh, Insya Allah, dunia dan isinya. Supaya kita sadar bahwa dunia dan isinya ini. Makanya kalau dikatakan 100 juta, penghasilan 100 juta. Jadi antum kalau berangan-angan, yang baik sekali. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumullah al-jannah." Kalau kalian minta surga, minta mana? Nggak apa-apalah, ana di pintu surga aja. Nggak apa-apa, ana di pelataran surga, nggak apa-apa. Jangan. Kalau minta itu, fasaluhul firdausal a'la. Kalian minta firdaus yang paling tinggi. Jadi ambisinya benar. Cuma tadi, akhirat. Anak punya kepingin penghasilan 100 juta. Insya Allah setengahnya buat Masjid Ar-Rahman. Masjidur Rahman. Insya Allah. Berani niat gitu antum. Kadang-kadang niat gak berani. Nanti gimana kalau dikasih beneran sama Allah Ustaz? Ya Allah. Apa susahnya antum niat? Sekarang penghasilan antum 1 juta mungkin. 2 juta, 10 juta. Antum mengatakan, insya Allah kalau penghasilan 100 juta, separuhnya buat Masjidur Rahman. Berani? Dikasih beneran sama Allah, jangan lupa. Ya, orang itu jamaah, kalau punya uang 100 ribu, sodakoh 50 ribu itu kuat. Jangan 100 ribu masih banyak lah. Punya 10 ribu. Dia sodakoh 5 ribu itu. Tapi punya 100 juta, sodakoh 50 juta, mungkin butuh istikharah 7 hari. Apaan? Antum dulu setengah harta antum sodakohkan. Sekarang berapa yang antum sodakohkan? 50 juta. 50 juta. Berapa persen dari harta antum? Ya sama sih. Setengahnya. Maka tolong. Kata Nabi SAW, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina ainai." Barang siapa yang dunia ambisinya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Kefakiran di depan matanya terus. Gak pernah jadi orang kaya. Dia gak pernah jadi orang kaya. Antum pernah lihat koruptor itu uangnya sedikit? Antum lihat tuh orang-orang yang korupsi itu. Penghasilannya berapa? Dia sudah punya ratusan juta. Dia sudah punya kekayaan miliaran. Tapi fakir, miskin dia. Karena Allah menghukum dia. Dengan menjadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Kemanapun dia melihat. Tidur pun takut miskin. Jalan pun takut miskin. Karena ambisinya dunia. Wasyattata alaihi syamlah, urusannya dicerai-beraikan. Makanya sejak dulu ana tuh berpikir kalau jadi orang kaya itu enak insya Allah. Bisa di majelis soft pertama. Kan ana sudah gak mikirin fulus gitu. Tapi di soft pertama ini fulus semua. Kadang-kadang enggak. Allah jadikan urusannya berantakan. Gak punya waktu dia buat ngaji. Kadang-kala yang datang kajian itu cleaning service-nya. Cleaning service-nya datang pengajian. Ownernya gak bisa datang. Loh kenapa? Bapak ini yang punya. Oh iya saya kan harus menghitung fulusnya. Ditutup tokonya, ditutup datang. Oh kalau ditutup Ustaz, ana itu per jam keuntungan sekian. Oh ya sudah. Gak pernah punya waktu dia. Ya nanti anak ikut kajian setelah tutup toko. Tutup 10. Di mana ada kajian jam 10 malam? Ya. Tapi urusannya dicerai-beraikan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dan dunia tidak akan datang kecuali yang sesuai dengan takaran. Dia tidak dapat menikmati dunia dia. Dia tersiksa dengan harta dia. Itu hukuman kalau ingin dunia, ambisinya dunia. Tapi kalau ambisinya akhirat, Allahu Akbar. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih.
Dia bekerja, dia buka usaha baru. Masya Allah. Penghasilan semakin banyak tapi ambisinya akhirat. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Kaya hati. Wa jama'a alaihi syamlah. Urusannya disederhanakan. Tidak ruwet urusan dia. Bisa kumpul keluarga. Bisa datang kajian. Masya Allah. Bisa berbakti sama orang tua. Sebagian orang itu nggak bisa datang ke orang tuanya. Ana mudik setahun sekali. Kenapa antum setahun sekali mudik? Biayanya besar. Ana juga nggak punya waktu. Coba antum lihat. Takutnya ambisi antum dunia. Sehingga antum gak punya waktu untuk berbakti sama orang tua. Antum berat mengeluarkan harta untuk berbakti sama orang tua. Lihat jangan-jangan ambisi antum dunia memang. Orang tuanya mati baru ribut mau pulang. Setahun sekali antum datang. Apa gak bisa disisihkan duitnya? Hebati fillah, ada seorang ustadz. Anak kalau dengar cerita ini Masya Allah. Tuh Ustadz kalau ibunya telepon. Jarak antara dia sama Jakarta sama Jawa Timur ini. Ibunya telepon mengatakan, nak ibu kok kangen sama engkau nak? Siap Om. Sebelum subuh dia sudah ketuk pintu ibunya. Assalamualaikum. Ditinggalkan semua dunia ini. Ada rapat, ada ini itu, ma'assalamah, selamat tinggal. Kenapa? Pintu surga ana sedang manggil ana. Gak ada urusan sama surga. Ana kerja ini untuk masuk surga ana. Kenapa terus ana meninggalkan pintu surga terindah buat ana? Kita ini kadang-kadang gak punya waktu buat orang tua kita. Gara-gara ambisi dunia. Padahal kata Nabi SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa' lahu fi athari falyasil rahimah. Yang ingin rizkinya diluaskan. Catat ini. Yang ingin rizkinya diluaskan. Yang ingin umurnya dipanjangkan. Jaga silaturahim. Apalagi itu orang tua kita. Yang kita keluar dari rahim ibu kita. Antum gak punya waktu. Nanti anak Ustaz penghasilannya berkurang ini itu. Antum gak yakin sama Allah. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, sahabat Nabi. Ya Abu Dzar, tara kathratal mal huwal ghina. Abu Dzar, engkau melihat banyaknya harta benda itu kekayaan. Yang datang hari ini kepingin kaya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, tara kathratal mal huwal ghina. Menurutmu banyaknya harta itu adalah kekayaan? Kata Abu Dzar, na'am ya Rasulullah. Ya iyalah orang kalau banyak fulusnya kan kaya. Itu dalam pandangan dunia seperti itu. Afatara qillatal mal huwal faqr. Kalau hartanya sedikit itu fakir artinya. Qultu na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, innamal ghina ghinal qalb. Wal faqru faqrul qalb. Sesungguhnya kekayaan itu kekayaan hati. Dan kefakiran itu kefakiran hati. Semoga antum pulang dari majelis ini semuanya kaya. Banyak sodakoh. Sodakoh harus kaya. Kalau hatinya kaya, sodakoh. Kalau uangnya banyak, belum tentu sodakoh. Karena hatinya fakir. Barakallahu fiik. Semoga kita bisa mendukung proyek-proyek yang mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Di mana ada pintu kebaikan. Jadilah orang kaya yang selalu berbagi. Ya, tidak harus banyak. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan kalian dari api neraka walaupun dengan setengah kurma. Setengah kurma. Tadi yang dapat bakpia dipotong. Fadhal. Insyaallah.
Antum nggak tahu loh, kalau banyak kadang-kala orang nggak ikhlas. Kalau dikit kan, ya sudah popo banyak nih. Tapi semoga kita banyak sedikit bisa ikhlas lillahi ta'ala. Dan apalagi ana setelah dengar di masjid ini ada mulazamah, jamaah ana ngomong Masya Allah. Jadi antum bisa mendaftarkan anak antum untuk jadi ulama di masjid ini. Insya Allah. Gratis. Loh siapa yang bayar? Ya kita semua yang bayarin. Maksudnya anak itu gratis. Yang bayarin siapa? Ya kita. Umat Islam. Yang punya kelebihan harta ini insya Allah. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Gimana pertanyaannya? Masya Allah. Bismillah. Ada pertanyaan banyak masuk tetapi kita pilih yang mendekati dengan tema insyaallah ta'ala. Dan kita batasi 3. Ya. Pertanyaan pertama, ciri-ciri orang yang kekayaannya berkah dan dirahmati. Masya Allah. Ya jamaah, ini penting. Tahu bukan untuk ngukur orang lain. Kita kan kadang-kadang paling senang menjadi juru komentator. Iki tidak berkah. Iki kok nyolong. Tahu dari mana tuh? Terus Anda lihat sakit, keluarganya sakit, ini tabrakan itu kayaknya nyolong. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kita tahu Nabi Ayub alaihissalam hilang semua hartanya. Hilang semua keluarganya. Karena Allah cinta sama dia. Jadi tujuannya kita tahu tanda-tanda yang berkah dan tidak berkah itu untuk kita. Kalau kita ngelihat saudara kita, mungkin kita perlu ngasih nasihat. Nggak masalah. Di antara tandanya, harta itu mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Hartanya mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quranul Karim, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Rijal. Itu orang-orang perdagangan mereka, perniagaan mereka tidak membuat mereka lalai, lupa dari mengingat Allah. Enggak. Jadi ini orang kaya tapi tetap taat sama Allah. Orang kaya tetap zikir pagi dan petang. Maka antum lihat, ketika antum susah zikir pagi petang, ketika kaya mulai hilang zikir pagi petangnya, hati-hati. Ini kayaknya gara-gara fulus ini. Anda nggak bisa berzikir. Sebelumnya bisa khatam Quran sebulan sekali. One day, one juz. Ini 1 tahun belum khatam. Ada apa? Jangan-jangan harta ini. Jadi tanda-tandanya ketika harta itu membuat antum lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla, insya Allah berkah. Insya Allah rahmat. Tapi kalau tidak, bala buat antum. Kalau ternyata dengan harta itu, antum lebih suka liburan. Lebih suka hiburan. Nah, nggak apa-apa antum ana Ustaz sejak berharta alhamdulillah ana beli mobil mewah. Tafadhol. Ana beli mobil Ustaz harganya nggak mahal Ustaz. 2,7 M. Masya Allah. Buat orang kaya nggak masalah. Sedekahnya antum, alhamdulillah Ustaz 100 juta. 100 juta. Bandingkan 100 juta sama harga mobil antum. Nih 100 juta nih yang antum keluarkan. Itu yang akan jadi kendaraan antum kelak di padang mahsyar nanti. Kalau ternyata antum lebih banyak buat hiburan, buat keenakan antum, sedangkan buat jaminan masa akhirat antum itu lebih sedikit, takutnya ya nggak berkah juga. Walaupun kalau orang itu mengeluarkan zakat, ya kewajiban dia selesai. Tapi kan kita ingin dia menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya ketika harta itu tidak membuat antum lupa sama Allah.
Harta itu tidak membuat antum meninggalkan ibadah-ibadah yang biasa antum kerjakan. Bahkan menambah, semoga itu jadi berkah. Oke, badan antum ada di pasar, nggak apa-apa. Tapi hati antum tetap di masjid. Ketika dengar azan, selesai semua urusannya. Sekarang waktunya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang kedua. Bolehkah berusaha sekeras tenaga mencari uang karena masih terlilit hutang? Dan usaha yang dilakukan agar lepas dari hutang tersebut. Gimana? Bolehkah berusaha keras untuk mencari uang karena masih terlilit hutang? Nah, harus jemaah, jangan bicara boleh. Punya utang ini harus bayar gitu loh. Harus bekerja keras. Cuma jangan bersandar kepada kerja. Ini yang jadi masalah di antara kita. Pintu rizki itu banyak. Bukan cuma bekerja. Kita harus bekerja. Iya. Allah Azza wa Jal berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi." Allah tuh menjadikan bumi ini landai, ada jalan-jalannya. Loh, kalian kerja, makan rizki yang Allah berikan dengan berusaha gitu. Pernah nih kejadian di masa Nabi SAW. Dalam hadis diriwayatkan Imam Tabrani insyaallah. Ada seorang laki-laki pemuda yang gagah, kerja keras cari dunia, jemaah, cari fulus. Para sahabat ketika melihat itu, mereka berkomentar, "Laita hadza fi sabilillah." Andai kata ini untuk di jalan Allah gitu. Tenaganya, kerja kerasnya, capeknya itu untuk jihad di jalan Allah, bukan untuk cari dunia. Itu pandangan para sahabat dan ini pandangan yang keliru. Oleh karena itu Rasulullah SAW meluruskan pandangan sahabat itu. Beliau mengatakan, kalau orang ini keluar dari rumahnya, bekerja untuk memberikan nafkah ala waladihi sagharan, untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia tuh di jalan Allah. Kita bicara niat. Kerja itu harus ada niatnya juga. Wa in kana yas'a ala abawaihi kabiraini syaikhaini kabirain. Kalau dia berusaha bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sepuh, fahuwa fi sabilillah, dia tuh di jalan Allah. Yang ketiga, kalau dia bekerja keras tadi untuk menjaga kehormatan dirinya, supaya tidak jadi benalu di masyarakat, yu'iffa nafsah, supaya tidak minta-minta di jalanan, supaya tidak mencuri. Bismillah, alhamdulillah. Baik, kalau tujuannya tadi untuk kebutuhan hidup, supaya dia tidak minta-minta, menjaga kehormatan dirinya, mungkin dia ingin menikah, supaya dia tidak terjebak dalam kemaksiatan, fahuwa fi sabilillah, dia tuh di jalan Allah. Tapi wa in kana yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka pamer, berbangga-banggaan, melihat kawannya beli motor baru, dia kerja keras supaya dapat motor seperti itu. Untuk pamer saja. Dan ini yang banyak terjadi. Fahuwa fi sabilis syaitan. Maka dia di jalannya syaitan. Kalau tadi dikatakan dia kerja keras dalam rangka melunasi utang-utangnya, subhanallah, fi sabilillah. Dia tahu bahwa orang yang berhutang mati, utangnya nggak akan diampuni. Maka dia berusaha untuk bekerja keras, melunasi utang-utangnya. Dan yang punya utang jamaah, tadi ingat pintu rezeki itu bukan hanya bekerja. Perbanyak istighfar. Jaga silaturahim.
jaga hukum-hukum Allah Azza wa Jal. Kemudian berdoa. Siapa yang hafal doa agar mudah dilunasi utangnya? Nah, fadhal. Punya utang Anda? Nah, fadhal doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Masya Allah. Kasihkan hadiahnya. Fadhal. Mudah-mudahan bisa melunasi utang dikit lah paling enggak. Doa minta sama, yakin. Yakin Allah akan melunasi utangnya. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Iya. Soal berikutnya Ustaz. Bukan soal terakhir, bukan. Bukan soal terakhir. Ya terakhir. Nah, kalau terakhir. berikutnya anak takut. Iya. Ustadz, bagaimana membersihkan dan menyelesaikan hutang dari jalan riba? Apakah jika kita sudah bertobat dari riba, doa yang kita panjatkan susah terkabul karena riba yang sudah kita lakukan? Iya, ahibati fillah. Riba ini menjadi salah satu penyebab kita hidup dalam kehinaan. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau sistem perdagangan kalian itu inah ini riba yang terselubung. Artinya riba yang terselubung itu menunjukkan orang-orang yang takut sama riba, akhirnya ditutup-tutupin ya, Mang. Dan kita melihat sekarang di Indonesia ini ada riba enggak? Ada. Di mana kita lihat ada orang mengatakan lembaga riba. Pernah lihat anak kasih hadiahan tuh. Kalau ada orang lembaga riba, enggak ada. Ketika utang piutang ada yang mengatakan, Bapak utang 1 juta, ribanya 100.000. Na'udzubillah, haram. Oh ya, afwan. Nggak boleh riba. Bunganya 100.000. Nggak apa-apa. Iya, kalau bunga nggak apa-apa, kata dia. Riba ada haram. Jadi dinamakan dengan yang bukan namanya. Sehingga orang itu melakukan itu biasa. Dan ini bahaya sekali. Dan kalian sudah sibuk dengan dunia kalian. Sibuk dengan pertanian kalian, peternakan kalian. Kalian meninggalkan perjuangan di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina. Jumlahnya banyak. Tapi seperti buih yang tidak ada harganya. Itu terjadi. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan ini. Enggak bakal dicabut. Oh, karena jumlahnya banyak dicabut kehinaan. Lah. Ada satu solusi. Kembali kepada agama kalian. Bagaimana akidah kita. Kembali benar seperti akidahnya Rasul SAW. Bagaimana muamalah kita. Seperti muamalahnya Rasul SAW. Jadi kalau bicara Islam, kita ini bingung. Islam yang mana Ustaz? Tidak usah neko-neko. Islamnya Nabi Muhammad SAW sama sahabatnya. Sudah kayak gitu. Gak usah ditambahin, gak usah dikurangin. Ini solusi, kita harus belajar. Makanya pentingnya belajar agama supaya kita tahu. Kembali kepada pertanyaan itu. Iya. Nabi SAW mengatakan, ayyuma lahmin nabata min suhud, fannaru awla bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, itu neraka lebih pantas. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang yang melakukan perjalanan panjang. Ash'ad, aghbar.
Kondisinya memprihatinkan. Kusut dan kusam. Kusut rambutnya, kusam wajahnya penuh dengan debu. Dia angkat tangan, memohon kepada Allah. Dia panggil Allah dengan namanya. Ya Rob, Ya Rob. Tapi kata Nabi SAW, gimana mau dikabulkan doanya? Makannya haram. Minumnya haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya sudah, hidupnya dengan yang haram. Pakaiannya juga haram. Gimana mau dikabulkan? Akan tetapi jemaah, orang yang bertobat, Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Allah tuh maha baik. Allah tuh gembira dengan orang yang bertobat. Akan tetapi, terkadang Allah menerima tobatnya, tapi ada konsekuensinya. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Allah terima nggak tobatnya? Terima. Nabi Adam mengatakan, apa doanya Nabi Adam? Masya Allah, hati hadiah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah terima tobatnya Nabi Adam. Allah maafkan. Tapi hukuman tetap jangan. Allah turunkan Nabi Adam dari surga. Karena itu konsekuensi. Tapi dosanya selesai. Jadi boleh jadi antum sudah bertobat kepada Allah, tapi antum masih merasakan dampak dari dosa tersebut, nggak ada masalah. Ini dapat menjadi pengangkat derajat antum. Karena dosa antum sudah dihapuskan. Musibah yang menimpa kita itu boleh jadi menghapuskan dosa atau mengangkat derajat. Dan semoga kok dikatakan tadi, doa anak kok nggak dikabul-kabulin. Bukan nggak dikabulkan. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku. Pasti aku kabulkan. Hanya saja bentuk dikabulkannya doa itu satu dari 3 hal. Kita bisa lihat bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah. Yakin doa mereka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka minta agar bala itu diangkat. 13 tahun mereka hidup tertindas. Tapi ternyata setelah 13 tahun hijrah. Gak selesai urusannya di Mekah. Bagaimana dengan doa-doa mereka? Dikabulkan sama Allah. Tapi jawabannya satu dari 3 hal. Apa satu dari 3 hal? Nah, yang pertama dikasih. Nah, yang kedua diganti, ditunda di akhirat. Masya Allah, kasih hadiahnya. Masya Allah. Mana hadiahnya? Masya Allah. Dikasih amplop antum, Masya Allah. Kayaknya doanya langsung dikabulkan ini. Iya jamaah. Jadi bentuk dikabulkannya doa itu. Yang pertama, dikasih langsung. Yang diminta dikasih. Minta apa? Ustaz. Minta istri Ustaz. Ya. Gak ada yang nerima ana Ustaz. Minta sana, minta sini. Padahal ana sudah doa. Dikasih sana. Mungkin diganti. Dikasih ganti. Ada yang minta anak. Sampai mati gak punya anak. Kadang-kadang gak dikasih. Ada yang langsung dikasih. Minta anak dikasih anak. Yang kedua diganti. Diganti apa? Dengan dijauhkan dari bala, dari petaka, dari musibah. Yang dia gak pernah berdoa minta selamat dari itu. Allah ganti di sana. Allah selamatkan dari musibah yang akan menimpa dia. Yang setara dengan doa dia aja. Sebagian orang minta motor. Berdoa minta motor bertahun-tahun. Gak pernah dikasih motor. Boleh jadi Allah selamatkan dia gak ketabrak motor. Lebih baik mana dia? Punya motor tapi kakinya tinggal 1. Ahsan gak punya motor, kakinya 2. Boleh jadi Allah kasih itu. Maka kita selalu berbaik sangka sama Allah. Yang ketiga, ditunda. Dikumpulkan di akhirat nanti.
Dan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka jangan putus asa. Ketika antum berdoa, tapi kita tuh perlu evaluasi diri ya. Kadang-kala anak sudah doa nggak dikabulkan. Coba engkau lihat. Bisa jadi salahnya ada pada dirimu. Apa salahnya? Syarat dan ketentuan tidak terpenuhi. Kita tuh kadang-kala kalau download aplikasi, pernah baca syarat dan ketentuan antum? Nggak pernah. Langsung ke bawah. Setuju. Dan itu kadang-kadang terjadi kita berdoa, kita merasa anak sudah tunggu dulu. Antum lihat, mungkin antum kurang beradab. Pernah Nabi SAW melihat seorang sahabat berdoa minta sama Allah, langsung minta. Kata Nabi SAW, ini orang terburu-buru ini. Kalau mau berdoa itu, hendaklah memuji Allah dulu. Puji Allah, sanjung Allah, puja Allah Jalla Jalaluh. Kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Baru minta. Jadi jangan terburu-buru dan jangan pernah putus asa karena Allah tidak pernah ingkar janji. Barakallahu fikum, itu yang dapat Anda sampaikan. Masih ada satu. Hadiahnya.